Salam Rahayu, salam santuy sahabatku semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ki Budi Merapi. Kali ini saya ada di mana yo? Tempatnya teduh, enak, anginnya banyak, enak banget, tenang gitu. Ayo, penasaran nggak saya di mana? Ayo tebak-tebak. Ada yang bisa tebak nggak? Coba di komen nanti. Saya lagi ada di makam Ki Ageng Giring. Tepatnya saya di pendopo Ki Ageng Giring, di sebelah mata air atau sendang. Jadi kita tag video di sebelahnya sendang, di depannya padepokan. Nah, sahabatku. Jadi sahabatku, hari ini kita membahas tentang membuat garam untuk menetralkan energi negatif dan lainnya. Nah, sahabatku ingat ya, nonton videonya sampai selesai biar tahu cara bikinnya gimana, cara melakukannya gimana. Nah, kebetulan kali ini saya akan mengajarkan dari awal sampai akhir. Nah, ngerti sahabatku? Nah, sebelum kita membuat garam itu, sekarang saya kasih tahu dulu. Sebenarnya kenapa kita perlu membuat garam untuk menghilangkan energi negatif dan lainnya. Jadi gini sahabatku, terkadang kan Anda yang punya usaha makanan, misalnya restoran, atau warung bakmi, atau warung bakso, dan lain-lain. Tiba-tiba biasanya rame, suatu saat tiba-tiba kok dadaan langsung sepi gitu. Nah, nggak ada orang lagi yang makan, nggak ada orang lagi yang datang, dan kadang-kadang kok nyium bau-bau yang aneh. Terus banyak ada tiba-tiba nasi basi atau yang basi, kok tiba-tiba ada orang yang datang ke sana nggak nyaman, panas, pegawai-pegawai kerja ada yang merasa kayak mimpi ngeliat sesuatu dan lain-lain. Atau ada pelanggan Anda yang merasa tidak enak, tidak nyaman gitu. Nah, misalnya Anda juga buka toko handphone atau toko-toko biasa, tiba-tiba pelanggan Anda bilang, kok nggak buka, tutup gitu. Nah, loh, padahal kita buka no. Dia lewat bablas aja nggak lihat kalau kita buka. Tiba-tiba pelanggan tidak ada yang mau masuk. Orang pas mau belanja sama kita jadi ragu. Tiba-tiba usaha kita yang biasanya dapat tender terus itu tiba-tiba kita dijauhi dari tender, nggak dapat proyek sama sekali, akhirnya berhutang untuk biaya dan lain-lain sahabatku. Nah, ada juga yang biasanya dia dapat beruntung ngajain apa aja dapat duit, dan sekarang enggak sama sekali, cuma ngandelin dari gajinya saja, ngandelin dari uang yang sudah mereka punya aja. Jadi kadang-kadang sahabatku itu yang jadi problem. Tiba-tiba uang itu tidak ada, tiba-tiba berkah itu rezeki tidak ada. Jadi itu yang membuat kadang-kadang orang kan kok kayak gini, kok sial, tiba-tiba di rumah tangga bermasalah, di keluarga bermasalah, di mana-mana bermasalah, terus rumah itu panas, ribut antara semua yang di rumah, tidak nyaman di rumah dan lain-lain. Terus ada juga yang mau jual tanahnya, tiba-tiba kok susah banget, udah 5 tahun, bertahun-tahun kok tanah itu orang nggak ada yang mau, ada orang datang tiba-tiba nggak enak dan nggak jadi beli dan lain-lainnya. Jadi sahabatku ingat baik-baik, di saat energi negatif menguasai suatu tempat, suatu apa, atau misalnya toko Anda dibuat orang itu, jadi saya ngomong energi negatif itu banyak versi sahabatku ya, dari energi sendiri yang muncul dari tanah atau dari gangguan dari makhluk gaib. Misalnya saingan Anda yang punya toko warung bakmi atau apa, mereka nutup toko Anda dengan tanah kuburan, atau pergi ke dukun, ditutup dengan kelambu hitam atau kain hitam dan lain-lainnya. Nah, itu yang saya sebut energi negatif tuh, di mana gangguan. Terus Anda jadi sakit-sakitan dan lain-lain, usaha makin bangkrut, makin sepi dan lain-lain. Nah, itu kenapa penting banget membuat garam ini, sahabatku. Kadang-kadang rumah Anda energinya negatif karena orang benci sama Anda, sakit hati, dia ngirim sesuatu ke rumah Anda. Tiba-tiba rumah Anda diteror dengan makhluk gaib. Energi negatif menguasai rumah Anda. Energi negatif yang berasal dari makhluk halus dan lain-lainnya. Adanya munculnya bayangan-bayangan dan lain-lain. Tiba-tiba ada aroma tidak enak di rumah. Kok kayak bau busuk dan lain-lain, sahabatku. Nah, itulah sahabatku yang saya bilang, kalau energi negatif, baik dari makhluk, baik dari kiriman apapun yang memenuhi tempat Anda, membuat Anda akhirnya bermasalah, baik kesehatan, keadaan Anda, dan lain-lainnya, sahabatku. Jadi sahabatku, penting banget untuk membersihkan tempat-tempat kita, baik tempat tinggal kita, kantor kita, usaha kita. Misalnya, pokoknya kalau Anda sudah lihat 1 bulan usaha Anda tiba-tiba sepi, itu jangan Anda diam saja.
langsung Anda lakukan pembersihan dengan garam. Nah, makanya itu penting banget saya kasih tahu tutorial membuat garam untuk ditaburkan, untuk membereskan itu semua. Jadi sahabatku, sepele hanya garam saja, tapi dia bisa mengusir makhluk gaib, mengusir energi negatif yang lainnya. Jadi sahabatku, jadi itu penting banget. Makanya tonton sampai habis ya sahabatku. Jangan lupa di like sahabatku dan di subscribe ya channel saya ini Ki Budi Meli. Dukung saya sahabatku, ajak teman-teman semua untuk subscribe semua, biar cepet nanti untuk ininya followernya jadi naik dan lain-lain. Sahabatku, ingat baik-baik, jangan di skip dulu atau jangan keluar, karena saya akan ajarin dari awal bagaimana meraciknya sampai dengan nanti cara menggunakannya sahabatku. Jadi penting banget Anda nggak ketinggalan dari video awal sampai video akhir gitu sahabatku. Jadi ingat ya sahabatku, kendala-kendala yang ada di tempat usaha Anda, di toko Anda, atau dimanapun Anda berada itu kadang-kadang bukan kendala yang datang dengan sendirinya, bukan karena Anda nggak diberkahi, tidak. Tapi karena mungkin ada kiriman orang, gaib yang datang dikirim, ada tanah kuburan yang ditabur, dan tempat itu jadi energi negatif membungkus tempat itu, membuat orang nggak nyaman makan, nggak mau datang makan, makanan jadi DNA, sering basi, sering busuk, dan lain-lainnya sahabatku. Toko-toko tiba-tiba tetangga yang rame, biasanya tuh di daerah-daerah tuh apalagi di Yogyakarta sahabat ya, kalau buka toko, ada toko baru buka, dia pergi ke dukun sana sini, nanti ditabur air segala macem, nanti diambil nanti misalnya air atau tanah kuburan dan lain-lain, atau toko-toko tuh fotonya diambil nanti dia bawa ke dukun, tiba-tiba toko sebelah-sebelahnya langsung tidak ada pembeli, langsung mati total. Nah itu sahabatku. Nah kadang-kadang orang yang punya toko kan nggak percaya gitu. Nah sudahlah biarin, sudah lewat 1 bulan, lewat 2 bulan, akhirnya bangkrut usahanya sahabatku. Itu yang penting banget harus Anda sadari. Di mana Anda usaha, Anda harus membuka telinga Anda, membuka perasaan Anda, supaya Anda tahu bahwa semua yang terjadi itu kadang-kadang bukan suatu yang benar-benar harus terjadi. Kadang-kadang itu kiriman buatan dari orang lain, sahabatku. Terutama usaha, dagang. Itu harus banget mereka tuh kadang matiin orang lain baru orang lain. Karena pelanggannya itu. Jadi kalau dia nggak matiin toko lain, bagaimana dia dapat pelanggan yang lebih banyak? Itu sahabatku. Tetapi itu tidak patut ditiru. Tapi Anda harus berwaspada. Kadang-kadang kan ada orang yang sudah sampai tokonya dipakai doa-doa, lagu-lagu rohani, sampai sholatnya ndak di ini, tapi tetap aja bermasalah gitu. Nah itu sebenarnya bukan masalah doanya dan lain-lainnya, tapi masalah iman Anda mungkin udah cukup atau tidak gitu. Nah sahabat, makanya saya ngajarkan tentang garam nanti untuk ditabur, garam krosok dibikin dari awal. Nah garam krosok ini banyak sekali dapat tulisan-tulisan kuno dan lain-lain tentang garam krosok, maupun di agama juga, bahwa garam krosok itu memang sangat luar biasa untuk membersihkan diri, untuk membersihkan tempat, untuk menetralisir tempat-tempat usaha Anda dari gangguan orang lain, gangguan gaib dan lain-lainnya. Yang paling sering dibikin orang itu tanah kuburan, sahabatku. Begitu tanah kuburan ditabur, itu langsung selesai sudah. Usaha pasti mati total, sahabatku. Oke sahabatku, jadi jangan lupa simak baik-baik dari awal sampai akhir. Jangan dipotong, jangan skip, karena nanti biar Anda tahu, Anda bisa praktekkan. Nanti sahabatku yang sudah praktekkan, kalau ada kemajuan hasilnya, kasih tahu, komen di saya sini. Biar itu jadi sharing pelajaran untuk teman-teman yang lain, sahabatku. Oke sahabatku, ingat baik-baik, nanti saya akan ajarin dari awal sampai akhir. Nah, kenapa pentingnya kita membuat garam dan disediain, kita taruh di toples nanti? Karena itu nanti digunakan begitu ada sedikit aja perasaan Anda tidak enak di usaha Anda, di toko Anda, atau dimanapun, Anda tabur garamnya, sahabatku. Oke, mengerti sahabatku? Jadi saya akan ngajarin, ini bisa di-save biar Anda gampang banget nanti taunya, gampang banget nanti untuk bikinnya. Jadi di-save di channel Anda, di-save semua apa ini, boleh di-share kepada teman lain atau semua yang teman-teman yang punya toko, yang punya warung, yang punya apa, boleh di-share ke sana. Oke sahabatku, jangan lupa kasih tahu semua sahabat Anda, tetangga Anda, teman Anda yang sama profesi, supaya nonton di YouTube-nya Ki Budi, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Oke sahabatku, jadi nanti saya akan ajarkan tutorial dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan khawatir, ikutin terus ya sahabatku ya. Nah ini saya persiapkan alatnya dulu, sahabat tunggu sebentar, saya akan persiapkan alat-alatnya. Oke sahabatku, ya saya persiapkan dulu. Sahabat, nah sekarang kita mulai masuk kepada cara pembuatannya. Nah ini yang harus Anda beli, garam krosok. Nah ini dia. Nah garam krosoknya seperti ini sahabatku ya. Nah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Anda, mau berapa banyak Anda perlukan. Tapi bentuknya seperti ini, garam kasar atau garam krosok.
Biasanya orang gunakan untuk di desa-desa. Ini nggak mahal kok, sahabatku. Mungkin sekitar 2.000 atau 3.000. Yang paling bagus mungkin sekitar 5.000. Ini setengah kilo. Nah, nanti Anda kalau mau nyimpen banyak, ya bikin sampai berapa kilo gitu, sahabat. Lalu masukin nanti pakai tempat seperti ini. Baskom gini, biar gampang nanti mendoakannya. Oke, sahabatku. Nah, sekarang dilihat ya caranya. Nah, sahabatku, ini kelihatan nggak dari sana? Kelihatan ya? Garamnya dimasukin ke sini. Jadi kita tumpahkan dulu garamnya. Nah, sahabatku, jadi kelihatan nggak itu? Coba maju lagi, liatin garamnya. Maju lagi, coba liatin garamnya, nanti bisa mundur lagi. Nih, sahabatku, kayak gini. Nah, kelihatan? Nah, habis tuh sahabatku, garamnya ini. Nah, jadi berdoanya itu, coba lihat ke saya lagi. Jadi berdoanya itu tergantung dari agama masing-masing. Nah, saya paling gampang menggunakan yang umum aja, yang Islam aja. Jadi pertama kali itu gini, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji sembah kepadamu ya Allah. Izinkan hari ini aku ya Allah mohon kepadamu pertolongan supaya engkau menjamah garam ini menjadi garam yang untuk menetralisir dari segala gangguan goib dan jin-jin dan apapun makhluk goib yang ada di tempat usaha, rumah saya atau apapun. Nah, nanti memohon setelah itu, setelah berdoa tadi itu, kedua telapak tangan itu dibuka. Telapak tangan dibuka, lalu ditaruh di ini. Nah, sekarang coba di zoom di bawah biar mereka lihat naruhnya. Kelihatan enggak? Telapak tangannya digarap. Nah, digarap gini. Lalu Anda tutup mata, rileks saja. Tarik napas dari hidung pelan-pelan. Buang dari mulut pelan-pelan, fokusnya ke tangan terus, fokusnya ke tangan sini. Nah, diulangi sampai 3 kali. Lalu Anda dalam hati bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Tapi jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Terus sampai 7 kali, udah selesai dibacakan 7 kali, baru ini garamnya diginikan. Sambil ngomong Bismillah, coba lihatin jamnya. Kelihatan? Nah, sambil ngomong Bismillah, digini-ginikan terus sampai nanti Anda rasa udah cukup. Nah, Bismillah gitu, Bismillah. Nah, baru dipegang lagi, baru berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu, berikan aku pertolongan supaya garam ini menjadi penetralisir atau menetralisir semua gangguan goib di tokonya, usahanya, rumahnya, dan lain-lain. Itu harus diomongin, oke? Nah, kalau udah selesai, ini udah selesai. Nah, cuma sahabatku, kalau Anda mau yang lebih bagus, ada penambahan. Nah, penambahan itu yaitu dengan menggunakan tembaga atau tensor. Nah, tensor ini coba lihat ini ke arah saya, di zoom tensornya. Nah, tensor ini menambah setelah doa tadi. Kalau Anda memang belum punya tensor, ya doa tadi aja. Tapi kalau punya tensor, Anda bisa beli tensor, nanti digunakan tensornya ditaruh di sini. Nih, kayak gini posisinya. Kayak gini. Lalu dimasukin ke dalam lemari yang tertutup, dibiarin selama 1 malam. Nah, sahabatku. Nanti setelah 1 malam, baru tensornya diambil, baru ini bisa digunakan. Nah, sahabatku, tensornya seperti ini ya. Nanti kalau Anda bingung dapetin tensornya kemana, nanti hubungin ke komen saya aja, atau ke DM saya, atau ke nomor saya, admin saya, nanti cari di profil saya. Saya menyediakan ini nggak mahal kok, cuma berapa gitu. Nah, ini memang dibikin khusus. Nah, ini bisa dipakai seumur hidup gitu. Jadi beli 1 cukup, bisa untuk netralisir apapun, bisa untuk memberikan kekuatan. Jadi tensor ini untuk menarik energi dari alam semesta, energi positif. Nah, itu ditaruhkan di sini. Nah, lalu garam ini dimasukin ke dalam ruangan tertutup atau lemari atau apa terserah, ditutup selama 1 malam. Oke, nangkep sahabatku? Nah, kalau sudah jadi, nanti garam ini sudah bisa dipindahin ke toples. Dan itu bisa digunakan selama garam itu masih ada. Nah, nangkep sahabatku, ada pertanyaan? Jadi, garam ini boleh dipakai tensor. Tapi kalau dipakai tensor kayak gini, itu harus dibiarkan selama 1 malam dalam lemari atau tempat gelap. Baru bisa digunakan. Oke sahabatku. Nah, jadi inilah caranya tutorial untuk membuat garam. Untuk membersihkan tempat-tempat Anda. Habis itu, dipindahin ke tempatnya. Baru nanti diambil garamnya. Berdoa, ya Allah aku mau naburkan garam untuk menetralisir tempat dagangku, usahaku atau apa. Nah, baru Anda naburnya searah jarum jam. Lemparin di pojoknya searah jarum jam. Atau di mana tempat yang tidak nyaman itu dilemparin. Searah jarum jam.
Lalu dibiarin, kalau bisa lakuinnya malam hari biar nggak lihat orang. Nah, lalu besok pagi boleh dibersihkan. Kalau memang kadarnya besar dan Anda belum nyampe kekuatannya, bisa diulang gitu sahabatku. Nah, itu harus digunakan sebulan tuh kayaknya 3 kali. Kalau memang Anda tokonya rame, aktifnya harus seperti itu. Oke sahabatku? Nah, itu adalah untuk membuat garam, untuk menetralisir tempat-tempat yang sudah diganggu oleh gaib, diganggu sama orang lain, dikirim, dikasih tanah kuburan, dan lain-lain. Oke, sahabatku, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Nah, ini cara tutorialnya gampang saja. Nah, sahabatku ingat baik-baik. Dalam terpentingnya tadi membuat garam tadi adalah doa tadi atau bacaan Al-Fatihah sebanyak 7 kali tadi. Itu penting banget bacanya dia pelan-pelan, dalam hati bacanya pelan-pelan. Kalau agama Kristen biasanya menggunakan doa Bapa Kami sebanyak 7 kali. Atau agama lain pakai doa yang masing-masing. Dan penting banget Anda sedia tensor ini di rumah. Nanti hubungin saya aja. Nanti saya ada tensor seperti ini, saya bikin sendiri tensornya. Karena saya tidak kasih tahu berapa frekuensinya dan lain-lain, karena ini rahasia kita, rahasia dapur untuk membikinnya. Ini banyak sekali digunakan di tempat orang-orang usaha dan lain-lainnya. Nanti hubungin saya aja untuk dapetin tensor ini, sahabatku. Ini adalah penting banget untuk bisa bikin air jadi berenergi, garam jadi memiliki kekuatan, dan lain-lainnya. Atau tempat itu jadinya. Kalau Anda yang pernah datang ke tempat saya di dalam Segoro Kidul, Anda pasti lihat ada banyak tembaga yang disembunyikan di tempat duduk dan lain-lainnya. Oke sahabatku? Jadi, penting banget membuat garam krosok gini yang digunakan untuk membersihkan tempat-tempat yang negatif, gangguan goib, dan lain-lainnya. Jadi, sahabatku ingat baik-baik, ini nanti disimpan sampai dia nggak cair atau gimana, masih bisa digunakan. Nah, kalau untuk penambahan setelah itu, Anda cari gelas kecil, masukin ke dalam gelas kecil itu, taruh di 4 sudut rumah. Atau di bawah meja dagangan, ditaruh di mangkok dia garamnya tadi. Atau kalau kamar Anda lembab dan lain-lain, DNA, itu taruh di mangkok. Nanti dia berubah jadi air, dibuang, diganti baru. Oke sahabatku, itu fungsinya garam krosok. Penting banget. Jadi ingat sahabatku, berdoa dulu kepada Gusti Allah, memohon izin. Lalu meminta kepada Gusti Allah supaya mengubahkan garam ini menjadi garam yang bisa menetralisir semua gangguan goib dan lain-lainnya. Lalu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Bacakannya tuh pelan-pelan aja, dihayati. 7 kali, baru habis itu berdoa, terima kasih tuh Gusti Allah, terima kasih karena biar saya gunakan garam ini untuk menetralisir tempat usaha saya dan lain-lain. Nah, cara menggunakannya nanti dimasukin ke dalam toples, diambil di malam hari ya sahabatku, diambil baru ditabur searah jarum jam malam hari. Nah, besok pagi baru dibersihkan. Nah, kalau yang untuk mandi juga tinggal diambil segenggam gini. Nah, 7 genggam diambilnya, dimasukin ke ember. Nah, itu baru dimandikan. Oke, sahabatku udah mengerti? Jadi, ingat ya, ini tutorialnya diikutin sampai selesai. Jadi, jangan sampai nggak selesai, nanti jangan sampai ada yang salah. Ini penting banget. Ini boleh diulang-ulang. Berapa kali boleh diulang-ulang? Kalau udah selesai, boleh. Tapi nanti, kalau bisa ya sebulan 3 kali kalau Anda usaha. Karena usaha itu kan orang datang terus, kita nggak tahu diapain dan lain-lain. Anda juga bersihkan diri. Pokoknya kalau Anda DNA, Anda sakit ya bersihkan diri pakai ini. 7 genggam dimasukin ke ember. Tetap seperti itu sahabatku. Nah, inilah pentingnya garam krosok. Rahasia dari garam krosok. Jadi, nggak main-main garam krosok kalau udah didoakan, apalagi kalau dikombinasikan dikasih tensor garam krosoknya. Itu luar biasa kombinasinya. Dan garam krosok tadi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi, nggak perlu lagi Anda pergi ke dukun dan lain-lain, Anda bisa lakukan sendiri. Jadi, kalau Anda bingung dapetin tensornya, nanti hubungin saya bikin memang tensor. Ini bikin sendiri saya, khusus. Jadi, saya dari penelitian saya berapa banyak saya temukan itu yang penting banget dan saya bikin dan saya gunakan sendiri di praktek saya. Oke sahabatku, jadi demikianlah sahabatku saya ngajarkan tentang bagaimana membuat garam krosok, membuka sebuah rahasia tentang garam krosok. Penting banget garam krosok Anda sediain, dibuat, nanti penting banget. Nanti kalau ada orang-orang yang berniat jahat tuh kalau ada garam krosok udah taruh situ dia rasa nggak enak nanti, goibnya juga nggak enak itu. Jadi kalau misalnya ditaburin di sepanjang rumah halaman Anda, itu jadi luar biasa nanti. Nah, sahabatku, saya lanjutin lagi. Setelah Anda melakukan penaburan tadi, nah bagaimana taunya kita udah berhasil atau tidaknya? Jadi, tadi kan udah tutorial untuk bikin garamnya. Nah, kalau garamnya udah jadi, kita kan tebarin tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa tempat itu sudah benar, sudah berhasil? Nah, nanti Anda rasakan. Udara di sekitar tempat itu, rumah itu, lingkungan itu berubah dia.
kayaknya beda, nyaman, kayaknya lebih tenang, kayaknya apa. Ah, itu kalau sudah berhasil. Kalau belum, nanti diulangi lagi hari berikutnya, tapi jangan di hari yang sama. Oke sahabatku, jadi penting banget menabur garam krosok. Oke sahabatku, jangan lupa sahabatku, nanti apa lagi yang Anda ingin tanya, silakan nanti komen, nanti saya akan bahas di tutorial-tutorial berikutnya. Sahabatku, saya membagikan ilmu ini kepada Anda semua supaya Anda bisa pelajari. Saya ijazahkan kepada Anda. Syaratnya Anda cuma like sama subscribe aja, atau ajakin orang lain like. Semakin banyak Anda nge-like sama subscribe, itu berkah Anda semakin besar, pahala Anda semakin besar. Oke sahabatku, saya Ki Budi Merapi. Kali ini saya ngajar di Sodogiring, di depan Padepokan Ki Ageng Giring. Saya terima kasih kepada Gusti Allah, kepada semesta alam, kepada para eyang-eyang penguasa tempat ini, para dayang-dayang penguasa ini tempat ini yang telah mendukung saya, yang ada bersama-sama dengan saya saat ini, dan biarlah semua berkah ada pada. Diberkahilah sahabatku semua, biar usaha Anda lancar dan semua tidak ada masalah lagi. Amin. Sampai ketemu lagi di channel Ki Budi Merapi di bahasan tutorial berikutnya. Salam santuy sahabatku.